Mas, anak kita udah 2 hari cuma minum teh manis. Aku bahkan nggak punya uang buat beli segelas susu. Dulu kamu janji kita nggak akan susah, tapi sekarang Bayangkan, usaha yang kamu bangun dengan seluruh tabungan dan impian, hancur hanya dalam hitungan bulan. Ratusan juta lenyap, istri pergi, anak nggak bisa beli susu, dan kamu sendirian di rumah, menatap tagihan listrik yang menumpuk. Itulah titik terendah hidup Andi. Tapi tunggu sampai kamu dengar bagaimana ia bangkit kembali. Pagi itu, langit Surabaya berwarna abu-abu, seperti ikut memantulkan perasaan Andi yang sedang hancur. Ia duduk di teras rumah kontrakan mungilnya, menatap jalanan lengang tanpa gairah. Di tangannya tergenggam selembar tagihan listrik menumpuk, 3 bulan belum terbayar, seolah menjadi simbol kegagalannya selama ini. Dulu, Andi punya keyakinan bahwa menjadi pengusaha adalah tiket menuju kebebasan finansial. Ia bahkan berani mengundurkan diri dari pekerjaannya di perusahaan logistik, meski gaji tetapnya cukup untuk kebutuhan keluarga. Baginya, menjalankan usaha sendiri akan memberi kebanggaan dan kesempatan besar untuk menentukan masa depan tanpa batas. Mimpi itu dimulai sederhana, dari sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan. Modalnya ia dapat dari pinjaman saudara yang percaya pada semangatnya. Malam pertama dibuka, ia menyeduh kopi dengan senyum lebar. "Aku akan buktikan," batinnya. Aroma kopi hangat menyatu dengan harapan yang membumbung. Awal usaha berjalan lancar. Kursi-kursi warung tak pernah kosong setiap malam. Anak-anak muda bercengkerama, pekerja kantoran melepas lelah, sopir truk singgah menghangatkan badan. Laba harian membuat Andi tersenyum bangga. Ia mulai percaya bahwa langkah nekatnya meninggalkan pekerjaan lama benar-benar keputusan yang tepat. Keberhasilan awal membuatnya percaya diri, bahkan terlalu percaya diri. Tanpa rencana matang, ia meminjam uang di bank untuk memperluas usaha. Ia mengontrak tempat yang lebih besar, merenovasinya jadi kafe modern dengan dekorasi kayu hangat dan lampu temaram, berharap suasana baru ini menarik lebih banyak pelanggan. Namun, tak lama setelah renovasi selesai, hujan deras terus-menerus mengguyur kota. Jalan di depan kafe sering tergenang, menghalangi pelanggan datang. Malam-malam yang dulu ramai kini sepi. Andi berdiri di balik meja kasir, memandangi kursi kosong sambil menahan napas berat, mencoba berpikir bagaimana cara menyelamatkan keadaan. Ia tak mau menyerah begitu saja. Andi menggelar promosi besar-besaran, memberi diskon hingga setengah harga. Ia menambah menu makanan, bahkan mempekerjakan 2 pegawai baru untuk memberikan pelayanan lebih baik. Tetapi kenyataan pahit tak bisa dihindari. Pengeluaran membengkak, sedangkan pemasukan terus merosot jauh dari harapan awal. Bulan demi bulan berlalu, uang tabungan terkuras habis. Cicilan bank tetap harus dibayar tepat waktu, membuat Andi sering pusing menjelang tanggal jatuh tempo. Malam-malamnya diisi dengan menghitung sisa uang, berharap ada keajaiban. Namun setiap pagi, angka di buku catatan tetap menunjukkan kerugian yang semakin membesar. Puncak tekanan datang ketika salah satu pemasok menagih pembayaran sebesar 80 juta rupiah. Andi tidak punya uang sepeser pun untuk melunasinya. Malam itu, wajah istrinya, Dina, tampak pucat. Matanya berkaca-kaca, seolah mencoba menahan tangis. "Mas, kita harus gimana?" tanyanya pelan, membuat dada Andi terasa sesak. Ketika malam semakin larut, mereka duduk di ruang tamu yang lampunya redup. Dina menggenggam tangannya erat lalu berkata lirih, "Mas, anak kita sudah 2 hari cuma minum teh manis. Susu di rumah habis." Kata-kata itu seperti belati yang menembus hati Andi. Ia terdiam, tak kuasa membalas. Malam itu Andi tidak bisa tidur. Ia hanya berbaring sambil menatap langit-langit rumah kontrakan yang mulai mengelupas catnya. Di kepalanya, kata-kata Dina terus terngiang. "Anak kita cuma minum teh manis." Dadanya sesak. Ia merasa seperti pria paling gagal di dunia, tak mampu memberi yang sederhana sekalipun.
Keesokan paginya, ia berkeliling kota mencoba meminjam uang dari beberapa teman lama. Namun hampir semua memberi jawaban yang sama, mereka juga sedang kesulitan. Ada yang menolak dengan halus, ada pula yang langsung menghindar. Pulang ke rumah dengan tangan kosong, Andi merasa pintu-pintu harapan tertutup satu demi satu. Utangnya kini sudah melewati angka 300 juta rupiah. Surat peringatan dari bank menumpuk di meja. Telepon dari penagih utang datang hampir setiap hari. Nada suaranya dingin dan menekan. Andi bahkan mulai takut membuka ponselnya. Setiap bunyi notifikasi membuat jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Suatu sore, Andi pulang ke rumah dan menemukan Dina sedang duduk di lantai, memeluk anak mereka yang sedang terlelap. Air matanya jatuh tanpa suara. "Mas, aku nggak kuat. Aku mau pulang ke orang tuaku dulu," ucapnya sambil menunduk. Andi terdiam, hatinya remuk. Ia tahu, ini bukan sekadar kelelahan. Ia tidak mencegah. Andi hanya membantu Dina mengemas beberapa pakaian dan mainan anak mereka. Ketika mobil jemputan dari kampung tiba, Andi memeluk anaknya erat-erat. "Ayah janji, suatu hari nanti kita ketemu lagi, tapi ayah udah sukses," bisiknya. Anak itu tersenyum polos, tak mengerti beban di hati ayahnya. Sejak kepergian mereka, rumah terasa sunyi mencekam. Tidak ada lagi suara tawa anaknya atau aroma masakan Dina. Andi makan seadanya, seringkali hanya nasi dan garam. Malam-malamnya semakin panjang, diisi dengan pikiran yang tak kunjung menemukan jalan keluar. Kesepian menjadi teman yang tak diundang. Di tengah keputusasaan itu, Andi sempat terpikir untuk menutup usahanya total dan kembali menjadi karyawan. Namun setiap kali membayangkan wajah anaknya, ia merasa itu bukan pilihan. "Kalau aku menyerah sekarang, semua ini benar-benar sia-sia," gumamnya sambil menatap foto keluarga yang tergantung di dinding. Andi mulai mencari cara lain. Ia memutuskan untuk kembali belajar. Malam-malamnya dihabiskan menonton video edukasi bisnis di YouTube, membaca artikel motivasi, dan membeli beberapa buku bekas tentang manajemen usaha. Ia mulai sadar, kesalahannya adalah terlalu cepat memperbesar bisnis tanpa perhitungan yang matang. Setelah memikirkan matang-matang, Andi memutuskan menjual semua peralatan kafe yang tersisa, mesin espresso, kursi, meja, bahkan lampu gantung yang dulu ia pasang dengan bangga. Hasil penjualannya digunakan untuk membayar sebagian utang dan menyisakan sedikit modal untuk memulai sesuatu yang baru. Dengan modal pas-pasan itu, ia memulai usaha kecil-kecilan, menjual kopi kemasan literan secara online. Ia memproduksi sesuai pesanan, tanpa stok berlebihan. Awalnya, hanya 1 atau 2 pesanan per hari. Namun Andi disiplin memposting foto produknya di media sosial, berharap perlahan-lahan orang mulai memperhatikan. Hari demi hari, Andi terus konsisten mempromosikan kopi buatannya. Ia memotret produk dari sudut terbaik, menggunakan cahaya alami pagi hari agar warna kopi terlihat menggoda. Ia juga menulis deskripsi yang hangat, seolah berbicara langsung pada calon pembeli. Kopi ini diseduh dengan hati untuk hari-hari yang berat. Setiap pesanan datang, ia menyiapkan dengan teliti. Ia memastikan botol tertutup rapat, memberi label sederhana bertuliskan namanya, dan mengirimnya tepat waktu. Meski hanya menghasilkan sedikit, setiap transaksi memberi rasa percaya diri baru. "Masih ada yang percaya sama aku," batinnya, sambil mengantar paket ke ekspedisi terdekat. Andi mulai memanfaatkan media sosial lebih kreatif. Ia merekam video singkat proses membuat kopi, memperlihatkan tetesan espresso yang perlahan mengisi gelas. Musik latar lembut membuat video itu menenangkan untuk ditonton. Beberapa orang mulai membagikan videonya, membuat usahanya dikenal sedikit lebih luas. Suatu sore, sebuah akun kuliner lokal dengan ribuan pengikut merepost videonya. Dalam sehari, jumlah pesanan melonjak menjadi puluhan botol. Andi bekerja sampai larut malam untuk memenuhi semua permintaan. Meski lelah, hatinya hangat.
Untuk pertama kali sejak lama, ia merasa masa depan mulai tampak. Ia mulai menambah varian rasa, kopi susu gula aren, kopi pandan, hingga kopi kelapa. Kreativitasnya membuahkan hasil. Banyak pelanggan menjadi langganan tetap, memesan setiap minggu. "Mas, tolong kirim 3 liter lagi ya, buat acara kantor," tulis seorang pelanggan. Pesanan besar seperti itu menjadi penyemangat luar biasa. Andi pun mencoba strategi pre-order. Dengan begitu, ia bisa memproduksi sesuai jumlah pesanan, meminimalkan risiko kerugian. Metode ini membuat arus kasnya lebih stabil. Setiap akhir minggu, ia bisa menghitung keuntungan dengan lega. Perlahan, ia mulai menyisihkan uang untuk membayar utang dan kebutuhan pribadi. Suatu hari, ia mengirim 1 dus susu ke kampung untuk Dina dan anaknya. Saat menerima kiriman itu, Dina menelepon dengan suara bergetar. "Mas, makasih. Anak kita senang banget." Dia langsung buka dusnya dan peluk kotak susunya. Andi terdiam. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Momen itu menjadi titik balik terbesar dalam hidupnya. Andi bekerja lebih keras, bukan hanya demi melunasi utang, tapi demi memastikan anaknya tidak pernah lagi kehabisan susu. Ia sadar, motivasi terkuat bukanlah uang atau gengsi, melainkan kebahagiaan keluarga yang menunggu di rumah. Dalam 3 bulan, Andi berhasil mengirimkan kopi ke berbagai kota di Jawa dan Bali. Pelanggan dari luar kota sering mengirim foto produk sambil memuji rasanya. "Mas, kopinya mantap banget." Begitu dibuka, aromanya langsung bikin segar. Komentar seorang pembeli dari Denpasar yang membuat Andi tersenyum lebar. Kepercayaan diri Andi tumbuh. Ia mulai berani menerima pesanan besar untuk acara komunitas dan kantor. Meski sempat khawatir tak sanggup memenuhi jumlahnya, ia mengatur waktu dengan cermat. Ia mengundang seorang teman lama untuk membantu produksi, membayar dengan sistem bagi hasil yang adil. 6 bulan setelah memulai usaha kopi kemasan, setengah dari total utangnya telah terbayar. Ia masih tinggal di kontrakan, tapi rumahnya kini kembali terasa hidup. Dina dan anaknya pulang untuk sementara waktu. Suasana hangat kembali mengisi ruang yang dulu hanya berisi kesunyian. Suatu malam, saat makan sederhana bersama di lantai, Andi memandangi wajah anaknya yang kini lebih ceria. "Ayah janji nggak akan bikin kalian susah lagi," ucapnya. Dina menatapnya dengan senyum tipis. Kali ini ada sedikit keyakinan di matanya. Itu lebih berharga dari segalanya bagi Andi. Meski usaha mulai stabil, Andi tetap berhati-hati. Ia mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran, memisahkan uang usaha dari uang pribadi. Pelajaran pahit di masa lalu membuatnya disiplin. "Kalau mau bertahan, aku harus belajar dari semua kesalahan," katanya sambil merapikan buku catatan keuangan. Teman-temannya mulai menyadari perubahan hidupnya. Beberapa mengundangnya untuk berbagi kisah di komunitas wirausaha lokal. Di setiap pertemuan, Andi selalu menekankan bahwa kegagalan bukan akhir, melainkan guru terbaik. "Yang penting jangan berhenti jalan," ucapnya, membuat para pendengar terdiam merenung. Setahun setelah memulai dari nol lagi, brand kopi kemasannya cukup dikenal di Jawa Timur. Ia mempekerjakan 2 pegawai tetap dan beberapa pekerja lepas. Dari hanya 1-2 botol sehari, kini ia memproduksi ratusan botol per minggu. Usahanya mulai benar-benar memberi napas lega. Suatu siang, ia menerima telepon dari pihak bank. "Pak Andi, selamat. Semua cicilan Anda sudah lunas," kata suara di seberang. Andi terdiam beberapa detik, lalu mengucapkan terima kasih. Setelah menutup telepon, ia sujud syukur di lantai rumah. Air matanya membasahi ubin dingin. Untuk merayakan, ia mengajak Dina dan anaknya makan malam di warung favorit mereka. Bukan restoran mewah, hanya tempat sederhana yang dulu sering mereka kunjungi sebelum semua kesulitan datang. Namun kali ini, makannya terasa lebih lezat, karena dibayar dengan hasil kerja keras yang tulus.
Sambil menatap anaknya yang tertawa lepas, Andi merasa seluruh perjuangan itu terbayar. Ia teringat malam-malam sepi, tatapan kursi kosong di kafe, dan rasa malu saat tidak bisa membeli susu. Semua itu kini hanya cerita yang menguatkan, bukan luka yang menyiksa. Ia sadar, titik terendah dalam hidupnya dulu justru menjadi batu loncatan terbesar. Kalau aku nggak jatuh sedalam itu, mungkin aku nggak akan belajar, ujarnya pada Dina sambil tersenyum. Dina mengangguk, matanya berkaca-kaca. Kali ini bukan karena sedih, melainkan bangga. Kini Andi menjalani hidup lebih sederhana. Ia tak lagi mengejar kesan, wah, atau perlu diakui banyak orang. Fokusnya adalah menjaga usaha tetap berjalan sehat, memastikan karyawan sejahtera, dan menghabiskan waktu lebih banyak bersama keluarga yang dulu hampir ia kehilangan. Suatu sore, Andi duduk di teras rumah sambil memandangi anaknya bermain bola. Angin sore membelai wajahnya. Ia teringat betapa dulu teras itu sering jadi tempat ia termenung menatap tagihan. Kini, ia duduk di tempat yang sama, tapi dengan hati yang penuh rasa syukur. Pelanggan setia mulai mengajak Andi berkolaborasi. Ada yang mengajak membuat produk musiman, ada pula yang menawarkan space di kafe mereka. Andi menyambut setiap peluang dengan hati-hati, memastikan semua langkah punya perhitungan matang. Ia tak mau mengulang kesalahan yang pernah membuatnya jatuh. Ia mulai mempekerjakan pemuda dari lingkungan sekitar, memberi mereka pelatihan membuat kopi dan mengelola pesanan. Biar kamu nggak cuma kerja, tapi juga belajar, ucapnya. Melihat mereka berkembang, Andi merasakan kebahagiaan yang berbeda, lebih dari sekadar keuntungan materi. Andi juga rutin mengirimkan kopi gratis ke panti asuhan di dekat rumahnya. Aku pernah nggak punya apa-apa. Sekarang, kalau bisa berbagi, kenapa nggak? Katanya. Anak-anak panti menyambut setiap kiriman dengan tawa, dan itu menjadi sumber energi positif yang tak ternilai bagi Andi. Meski perjalanan panjang ini penuh air mata, ia tidak menyesalinya. Semua rasa sakit, kehilangan, dan perjuangan itu membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat. Andi tahu, di balik setiap kesulitan, ada pelajaran yang tak akan ia dapatkan jika hidupnya berjalan mulus sejak awal. Ketika ada teman atau tetangga yang sedang kesulitan, Andi selalu berkata, "Jangan takut jatuh. Takutlah kalau kamu berhenti mencoba." Kalimat itu bukan sekadar nasihat, tapi cerminan dari hidupnya sendiri yang sudah berkali-kali hampir runtuh, namun selalu menemukan cara untuk berdiri kembali. Kini, Andi tidak hanya seorang pengusaha kopi, tapi juga inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya. Ia membuktikan bahwa kegagalan bukanlah titik akhir, melainkan sebuah jalan memutar yang bisa membawa kita pada tujuan yang lebih tepat, jika kita mau terus berjalan. Suatu malam, ia kembali menatap langit Surabaya yang dulu pernah ia lihat dengan hati penuh putus asa. Kali ini, bintang-bintang tampak lebih terang. Andi tersenyum kecil, menyadari bahwa rasa sakit masa lalu kini telah berubah menjadi kekuatan yang mengiringi setiap langkahnya. Kisahnya kini menjadi pengingat bahwa tidak ada perjalanan sukses yang lurus tanpa hambatan. Jalan berliku, jatuh, dan bangun kembali adalah bagian dari proses. Andi selalu berkata pada dirinya sendiri, "Kalau dulu aku bisa melewati itu semua, apapun rintangan berikutnya pasti bisa kulewati." Dan bagi Andi, kegagalan hanyalah guru yang keras, tapi adil. Ia telah mengantarkannya kembali pada hal terpenting dalam hidup, keluarga, kebersamaan, dan rasa syukur. Kini, ia tak lagi mencari kebebasan dari harta, melainkan